Ya, selamat malam dan selamat datang kembali di konten Mikey Ball setelah 1 minggu lebih dikit karena ya ada urusan yang lebih penting yang perlu gue selesaikan dulu yang mana itu lebih penting daripada cuma ngurusi sepak bola pastinya, tapi gue tetap tidak akan meninggalkan dunia sepak bola yang sudah gue kenal sejak kecil. Makanya gue bikin konten ini. Buset, ini opening apa coba? Oke, gak usah lama-lama, gue mau bahas nanti sedikit review soal Belanda versus Turki dan tanggapan gue tentang FIFA dan UEFA yang semakin lama semakin bikin stres. Mulai dari pengamat, penikmat, sampai insan sepak bolanya sendiri. Oke, terutama untuk FIFA dan UEFA. Jadi please banget lah dua lembaga ini. Ampun, ampun, bener. Gua pribadi ngelihat kelakuannya mereka kayak udah nggak apa ya, kayak nggak bisa dicontoh gitu loh. Jadi gini, aduh sorry, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan baik itu FIFA ataupun UEFA sebagai instansi atau lembaga sepak bola untuk dunia dan Eropa. Ya, gue FIFA yang untuk dunia dan UEFA untuk Eropa. Yang gue pribadi apa ya, sangat sangat bikin geleng-geleng kepala gitu, sangat membingungkan gitu. Dari FIFA sama UEFA ini maunya apa gitu loh, maksudnya dalam hati gue bukannya apa ya, memperbaiki kinerja mereka, malah makin macam-macam kelihatannya. Jadi yang apa ya, yang membuat gue tuh empet banget lah lihat dua instansi ini, karena ya bukannya memberikan kinerja nyata, malah seolah-olah mereka mau nunjukin dominasi atau kekuatan 5-5. Wah, enggak, bukan itu ya, kekuatan secara jabatan gitu. Jadi udah agak banget lah pokoknya dua instansi ini. Apa yang menyebabkan uh, gua sangat tidak menghormati lagi lah kasarannya gitu buat FIFA dan terhadap FIFA dan UEFA. Yang paling kentara sih buat gue adalah financial fair play yang diciptakan sama UEFA dan FIFA kok nggak salah ya. Tapi gue coba uh, gue kerucutkan ke Eropa. Jadi gini, uh, gue ngeliat bahwa peraturan ini tuh banyak sekali celahnya, banyak apa ya, banyak sekali hal-hal yang nggak diatur gitu loh dalam financial fair play ini. Dan itu yang membuat beberapa tim yang punya duit sangat banyak itu bisa semena-mena dengan aturan ini. Contoh paling nyata itu kemarin pas deadline transfer day antara PSG sama Real Madrid dalam hal datangkan apa ya, dalam hal mengurusi kontrak, bukan kontrak, mengurusi inilah Kylian Mbappe lah untuk segera bisa dipindahkan ke Real Madrid. Oke. Sebenarnya PSG udah minta 160 juta ke Real Madrid. Mereka minta segitu karena ya mereka mau inilah, mau tebus harganya dia lah saat itu. Oke. Real Madrid kasih 160. Ditolak pertama kali, ditolak mentah-mentah. Mereka minta naik 180. Dikasih juga. Mereka sanggupin karena ya mereka tahu si Mbappe bakal pindah lah musim ini. Mereka punya keyakinan kuat karena dianya sendiri pun juga pengen pindah. Karena ya pamornya dia udah bisa dibilang kalah saing sama Messi yang baru didatengin sama Neymar. Ditolak juga 180 juta euro. Akhirnya datanglah penawaran terakhir dari Real Madrid.
karena PSG minta 200 juta terakhir, dikasih lagi offer, the final offer di jam-jam terakhir ditolak akhirnya. Gue sumpah, maksudnya gue gimana sih ya, ya anda bisa nilai sendiri lah betapa sombongnya PSG gitu. Karena udah ditawarin sampai 200 juta, PSG tetap nolak. Itu kan udah nggak masuk di akal aja gitu. Dan mereka akhirnya terakhir malah minta terus 20 untuk nyamain harga dengan si Neymar pas dibeli 4 tahun lalu. Gue sumpah asli, ini mentang-mentang si presidennya, si Nasser Al-Khelaifi ini punya kuasa lebih di UEFA karena dia diangkat jadi board of directornya UEFA di tengah desas-desusnya ISL yang terkemuka, dan dia dipilih. Ini seolah-olah si Nasser ini juga pengen nunjukin, this is my club, I have money, I have everything, suka-suka lu mau apa, gue punya duit, oke? Jadi gimana ya, seolah-olah dia mau flexing gitu, tapi flexingnya tuh dengan cara yang nggak banget gitu loh, apalagi di lingkungan sepak bola. Apa ya, flexing di tempat dan waktu yang salah kalau buat gue. Jadi aturan ini tuh juga banyak banget celahnya gitu, terutama dalam masalah pengelolaan uang per klub lah. Ini kan PSG ini kan sebenarnya kalau mau dilihat gajinya kan gede banget gitu loh, apalagi Messi walaupun datangin gratis gajinya kalau nggak salah 40 juta euro per musim. Iya, itu kan apa ya, kalau si Nasser ini waras sebenarnya Mbappe kalau bisa mah dijual cepat aja, cut loss lah, gak apa-apa lah gitu loh, demi menghemat anggaran gaji gitu loh. Tapi nggak dilakukan juga gitu. Jadi ya untuk gua, kalau PSG kayak gini terus, ini sepak bola bisa rusak. Dan itu semua dimulai karena FIFA dan UEFA yang kasih aturan tapi gak tegas dengan apa yang sudah mereka buat gitu loh. Jadi seolah-olah kalau ada duit semua aman gitu loh. Pokoknya ada duit masuk ke kantong mereka aman gitu. Mereka tenang, gak perlu pikir apa-apa gitu. Terus yang kedua itu masalah jawab tanding ya, terutama untuk international break ya. Karena gue mikir ini udah gak masuk akal lagi buat gue gitu loh. UEFA kasih 3 match dalam waktu 1 minggu. Gila, itu UEFA, si Severin itu mikirnya apa sih? Modern slavery kali ya ini ya. Bener-bener ini perbudakan modern buat gue gitu loh. Menganggap pemain sepak bola itu seperti mesin industri manufaktur, mesin pabrik industri gitu loh, yang bisa kerja tiap hari, tiap kali gitu, non-stop gitu loh. Maksudnya gue, nih gue harus bilang nih, Severin ini ketua UEFA yang paling gak ada otak gitu loh. Dan mungkin sebelum-sebelumnya sih udah gue bilang sih juga mulai rada sengklek juga otaknya gitu. Jadi gimana ya, untuk gue kalau mau idealnya pemimpin UEFA itu gak boleh umurnya lebih dari 50 tahun idealnya. Nah lu lihat sendiri lah akibatnya apa, bikin aturan seenak sendiri gitu, terus dibikin sendiri, dilanggar sendiri gitu. Makanya gue makin gak respect lah sama dua instansi ini. Dan juga ISL gitu. ISL ini sebenarnya adalah wacana yang bagus buat gue, karena ini adalah sebuah pelampiasan dari tim-tim yang menganggap UEFA ini udah kelewat batas gitu loh. Dan
mau nggak mau kan UEFA harusnya nerimo gitu loh kritikannya mereka gitu loh, supaya UEFA dan juga sepak bola di Eropa bisa lebih baik gitu loh nyatanya. Dan ya yang bikin keluar cuman pokoknya yang bikin ESL ini para pendirinya tidak boleh main lagi di Liga Champion. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga gitu loh, cuman kalau lu sampai narik hak mereka untuk bermain di timnas itu menurut gua sih goblok gitu loh. Karena apa ya, ya oke lah kalau misalkan mereka udah gak main di timnas, mereka main di ESL, duitnya jauh lebih banyak dan lebih apa ya, lebih tertata lah dalam segi rules dan segala macam, karena udah ada aturan yang tetap lah gitu loh dari pihak ESL-nya. Walaupun ya kalau gue bisa bilang penyampaiannya emang salah sih, kenapa nggak disosialisasiin dulu ke semua ke semua orang yang ada di dalam sebuah badan tim atau klub sepak bola yang bersangkutan, lebih-lebih yang terlibat dalam ESL gitu. Makanya gue sampai sekarang masih setuju European Super League harus ada dan harus diadakan, karena ya karena inilah jalannya tepat untuk gue sih, salah satu jalan yang tepat untuk melawan keserakahan daripada UEFA dan juga FIFA yang menghadah banget lah buat gue gitu loh, bikin pusing aja tuh dua instansi. Jadi ya gue harap sih ESL bisa cepet-cepet terrealisasi, dan ya gue mau tahu sih UEFA sama FIFA nih reaksinya kayak gimana. Apakah reaksinya akan mendendam mereka lagi, mengeluarkan mereka dari keanggotaan mereka dalam kompetisi Eropa gitu, kayak kebakaran jenggot aja gitu, mereka kebakaran jenggot terus akhirnya kalau ada duit masuk ya aman gitu kan. Tolol banget lah Severin sama si Infantino pokoknya. Dah, gue gak mau bahas nanggepin tuh dua sosok, karena ya dua sosok ini gak akan berubah lah even gue ngomong ini juga. Tapi anda sekalian yang nonton di rumah, gue ajak kalian semua yang nonton di rumah untuk mulai berpikir kritis terhadap FIFA dan UEFA yang semakin hari semakin menjadi-jadi dan bikin stres. Oke, langsung gue ke topik kedua yang tadi gue mau bilang adalah sepertinya yang gue lihat dari pertandingan Belanda lawan Turki, gue bisa ngeliat aura Belanda yang seharusnya mereka keluarkan di Euro itu kembali hadir di dalam European Qualifier kali ini, terutama lawan Turki kemarin malam, yang untuk gua sih ini pertandingan cukup penting karena menentukanlah posisi mereka nantinya. Dan gua lihat Belanda yang ini dengan Van Gaal itu bagus banget betul bermainnya, dari awal menyerang dan gak kasih kesempatan satu kali pun untuk Turki bisa membangun serangan. Dan itu sih yang gue tunggu dari timnas Belanda yang sekarang, karena ya oke lah potensi skillnya mereka tuh ya gak sehebat kayak Mbappe atau gak sehebat CR7, Bruno Fernandes ataupun kayak contoh pemain-pemain di negara lain lah yang basicnya punya skill yang sangat bagus gitu. Mau gak mau kan mereka harus main kolektif, bermain dengan mengandalkan kerjasama tim dan taktik yang jitu. Dan gue lihat di era Van Gaal yang sekarang dengan pemain yang ada sekarang, ya terlihat bahwa mereka sudah bersinergi gitu. Sejauh ini mereka sudah bersinergi dengan baik gitu. Kenapa? Ini lebih ke faktor mereka tuh pengen banget ada keinginan lah dari semua pemain yang dipanggil di timnas ini untuk menampilkan yang terbaik dan
pengen banget Belanda yang kompetitif seperti sedia kala gitu loh yang mereka sudah lakukan gitu. Tapi di samping itu ini juga karena pengalaman pahit sebelumnya mereka nggak mau ulang, mereka gak mau ngulangin kesalahan yang sama dengan pelatih yang salah untuk gua gitu ya. Bagi gua pribadi yang 4-3-3 tuh udah pakem standarnya timnas Belanda gitu yang bisa dibilang nggak perlu lah untuk diubah-ubah gitu loh. Sudah sedia kalanya begitu, sudah efektif bermain dengan formasi itu, ya lakukan, teruskan aja gitu loh. Tapi kemarin sama Frank de Boer itu diganti 3-5-2 dan dia tetap berkeras diri gitu loh. I mean, come on dude gitu loh. Changing formations doesn't changing anything gitu loh. Dan kelihatan pas lawan Ceko di babak 16 besar kewalahan banget dengan 3-5-2 dan 5-3-2 sampai kemarin wartawan The Telegraph, namanya Valentine siapa gue lupa, itu nanya, lu bakal main kayak gimana gitu loh formasinya, apakah akan 3-5-2 atau 5-3-2. Itu sih bener-bener disemprot abis sih sama si Van Gaal sampai dia bilang you don't understand anything gitu. Jadi di skak mati aja itu. Dan ya Van Gaal juga gak bisa diatur-atur kayak gitu juga gitu. Dia juga punya pakem sendiri. Terus yang gue lihat adalah Van Gaal kelihatannya sih lebih lunak buat gue, karena kayak kemarin pas dia press con sama si The Fry itu cair banget, bener-bener cair banget sampai gue aja gak nyangka si Van Gaal tuh bisa tepuk tangan sama statementnya si The Fry gitu. Gue lupa dia ngomong apa, pokoknya gue belum pernah lihat Van Gaal seseneng itu gitu. Karena kan yang gue tahu kan Van Gaal tuh sosoknya tuh serius gitu. Tapi apa ya, melihat Van Gaal yang sudah lebih bisa apa ya, lebih adaptif terhadap pemain-pemain yang dia punya, dan nggak apa ya, dan nggak mengutamakan keras kepalanya dia gitu. Dan plus juga dia udah introspeksi diri lah sama hal-hal yang sudah dia lakukan pas di masa lalu lah gitu, terutama sama si Memphis Depay yang dulunya sempat ada friksi sedikit lah. Tapi pas kemarin di presscon mereka udah bilang ya setiap orang ya pasti punya salah lah gitu loh. Dan semoga sinergi positif antara Van Gaal dan juga pemain-pemain Belanda ini bisa terus berlanjut sampai di kompetisi Piala Dunianya sendiri, sehingga mereka lebih bisa nunjukin potensi terbaiknya mereka dan kerja sama tim mereka secara kolektif gitu loh. Jadi itu sih harapan gue tentang timnas Belanda, dan semoga Belanda bisa ya teruslah untuk melaju dengan apa yang sudah mereka mainkan dan apa yang sudah mereka berikan ke negaranya, dan juga dalam hal mempersiapkan diri mereka menuju Piala Dunia. Oke, itu aja dari gua. Terima kasih yang udah nonton video ini, dan sampai ketemu lagi di konten Mikey Ball berikutnya. Capek juga ngomongin FIFA sama UEFA, kepala batu banget. Cairin pakai apa ya? Ya mungkin harus ditangkap polisi dulu mungkin.